Oke, mari teman-teman kita Koko Cici maksudnya bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bertemu pada Tuhan, kami telah berkumpul ini satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah diberi kesempatan untuk melanjutkan fellowship kita Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan dalam fellowship ini Tuhan, agar semuanya bisa berjalan lancar Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan, Kau juga Tuhan sebagai pembawa firman pada ini Tuhan, berkati firman yang dia bawakan Tuhan, agar firman yang dia berikan itu bisa membawa kebaikan juga praktek bagi kita semua Tuhan, membawa rema juga Tuhan. Kau berkati Kau juga Tuhan dalam sharing firman Tuhannya Tuhan, agar sharing yang dapat Tuhan tetap menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kami Tuhan, agar fellowship kami bisa berjalan dari awal hingga sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai fellowship kami Tuhan pada dalam Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, agar menjadi lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus, hanya dalam Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Boleh kasih jempol ke layar kalau sudah mendengar suara saya dengan baik dan jelas. Oke ya. Jempolnya mana kalau sudah dengar suara saya? Sip. Thank you buat Cirisa dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan buat saya malam hari ini untuk sharing. Walaupun seperti darurat militer. Jadi saya akan berusaha sharingkan apa yang kiranya bisa memberkati atau meneguhkan teman-teman. Malam hari ini saya mau beri judul sharing saya adalah hidup kekal. Jadi hidup kekal. Nah, mungkin beberapa di antara kita teman-teman, terutama yang cowok, tahu film Dragon Ball ya. Mas Dan, mungkin Steven tahu. Kayaknya cowok-cowok yang tahu, cewek-cewek tahu Dragon Ball ya. Jadi kalau di Dragon Ball itu beberapa musuhnya Son Goku yang jahat-jahat itu mengincar Dragon Ball, bola naga itu, supaya karena bola naga ini kan bisa mengabulkan segala permintaan. Di film tersebut tuh selalu musuhnya Son Goku ingin dapatin Dragon Ball, bola naga, untuk meminta permintaan. Permintaannya adalah apa? Biasanya orang jahat itu minta untuk supaya hidupnya itu kekal. Hidupnya kekal, jadi dia menjadi awet muda, dia tidak pernah mati, supaya dia bisa menguasai dunia. Jadi ternyata di film Dragon Ball pun sudah ada istilah hidup kekal yang diingini oleh banyak orang. Di film lain, film Korea, mungkin kalau kali ini cewek-cewek yang tahu, Cirisa, Siska lagi, anaknya Anang, It's Youth and Teens. Siapa? Oh, Cirisa. Cirisa ya. Kalau di film Korea juga ada tentang kekekalan, yaitu film Goblin. Jadi si Gongyo, cowok yang gak seberapa tampan itu, dia kan ternyata hidupnya kekal. Dia dari zaman bahla tahun ribuan tahun, dia panglima perang, sampai ke zaman sekarang dia tidak mati-mati. Tapi bedanya dengan musuh Son Goku adalah si Gongyo ini, kalau saya tangkap ya di beberapa kesempatan, dia justru tidak ingin kekal. Di beberapa kesempatan dia seperti ingin menyudahi saya hidupnya. Di beberapa kesempatan dia seperti tidak memiliki arti dalam hidupnya. Dia bosan lah gitu. Begitu dia ketemu cewek yang dicintai, kan syarat-syarat dia supaya mati kan harus ketemu pasangan ya, kalau nggak salah. Malah jadi galau dia ya. Bener maksudnya? Saya cuma inget ceweknya aja Yus yang cantik. Ceweknya, saya malah ingat cowoknya loh. Oh gitu ya. Sama malaikat pencabut nyawanya. Nah, jadi kalau si Gongyo ini tuh, saya lupa nama di filmnya ya. Dia malah tidak menginginkan kekekalan. Ya. Tapi ketika ketemu cewek yang dia taksir, berarti kan artinya kalau itu cinta sejati dia akan jadi abu lah, jadi hilang. Dia jadi sedih, jadi galau. Itu bertolak belakang. Dua kisah, yang satu ingin kekekalan, yang dua
yang kedua si Goku ini tidak ingin kekekalan. Ada satu film lagi, ini film blockbuster, maksudnya film di bioskop, namanya The Passenger, dibintangi oleh Chris Pratt sama Jennifer Lawrence kalau nggak salah. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton. Jadi manusia di bumi menemukan kehidupan yang lebih baik di luar angkasa. Jadi dia apa tuh namanya? Mereka tuh kayak masukin 5.000 manusia ke dalam sebuah pesawat di dalam peti gitu ya, dibekukan, dikirim ke luar angkasa. Tapi saking jauhnya itu, maka perjalanan itu harus menempuh 90 tahun. Nah, di film ini celakanya si Chris Pratt dan Jennifer Lawrence, dia terbangun di tahun ke-30. Jadi masih ada 60 tahun. Jadi dia harus hidup 60 tahun di kapal, isinya kayak gitu. Sedangkan dia tidak bisa membekukan diri lagi, nggak bisa tidur gitu. Di film itu jadi mereka sangat takut karena dia harus hidup 60 tahun di kapal yang begitu besar, kapal luar angkasa, hanya berdua, dia akan malah mati. Padahal tujuan awalnya adalah mereka itu dikirim ke luar angkasa, suatu planet, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka dibekukan selama 90 tahun sebenarnya, tapi ada kesalahan sistem, dia terbangun di tahun 30. Jadi contoh yang film ketiga ini justru mereka merasa dia punya waktu yang sekitar 60 tahun berarti ya. Dia terbangun di tahun 30, masih ada waktu sampai tahun ke-90 untuk sampai, tapi mereka pasti bosan lah, malah bisa mati kebosanan. Itu contoh yang ketiga. Nah, bagaimana sharing saya malam hari ini? Tentu kita baca di ayat Alkitab. Boleh minta tolong Sis Kayunia tolong bacain Alkitabnya, Sis, di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, thank you. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi di Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 24 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Dia maksudnya Allah Bapa, Ia tuh ya, mungkin kita kalau melakukan ini nih, kalau percaya kepada Tuhan Yesus kan ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini ada kata kekal ya, yang tadi sebelum saya ketika film fiksi, ternyata Tuhan Yesus bilang kalau kita mau hidup yang kekal, maka kita harus mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Allah Bapa. Dan ketika kita sudah melakukan hal itu atau sedang melakukan hal itu, maka kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu artinya bahwa teman-teman, ternyata kekekalan itu bukanlah dimulai ketika kita sudah berhenti bernafas. Kekekalan bukanlah dimulai ketika kita sudah meninggal, bukanlah dimulai ketika kita sudah di liang kubur ataupun di tempat kremasi. Ternyata di ayat ini Tuhan Yesus bilang kekekalan dimulai ketika kita masih hidup, yaitu ketika kita percaya dan mendengar perkataan Tuhan. Ya, nah, percaya itu seperti apa? Tentu percaya tidak seperti hanya ngomong doang gitu ya. Sering pembicara bilang percaya itu artinya adalah menyerahkan hidup kita kepada objek yang kita percayai. Jadi katakanlah misalnya ada teman saya nih, misalnya Mas Dan bilang gini, Yus, saya bisa menggandakan uang saya, dan menggandakan uang 10.000 jadi 10 juta. Kamu percaya? Saya bilang saya percaya. Tapi habis itu saya pergi, saya tidak memberikan uang saya untuk dilipat gandakan sama Mas Dan. Saya bisa aja bilang percaya,
tapi itu hanya lip service, jadi hanya ngomong. Itu maka bisa dibilang bukan percaya yang dimaksud di ayat ini, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah mempercayakan hidup kita kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya bagaimana? Tentu saja kita percaya atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan apa yang Tuhan perbuat untuk kita itu semua adalah kebaikan. Kita percaya masa depan kita baik. Kita percaya bahwa setelah kita mengakhiri hidup di bumi ini, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita percaya, kita benar-benar menyerahkan hidup kita, bukan mengkeep. Jadi kalau tadi kan uang saya keep, saya nggak kasih ke Mas Dan. Saya bilangnya percaya, tapi tetap saya nggak mau kasih uang saya. Kalau kita bilang percaya, semuanya, katakanlah uang, katakanlah waktu, katakanlah pemikiran kita, semuanya diberikan kepada Tuhan. Itu percaya yang benar. Terdengar seperti klise, tapi nanti pada praktiknya harusnya ada pembahasan khususnya sih. Tapi hari ini saya cuma pengen share tentang kalau kita percaya, maka kita pada saat itu juga kita sudah pindah dari dalam maut dalam hidup. Nah, itu kalau kita itu percaya Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami kematian. Kematian di sini bukan artinya mati fisik ya. Kalau mati, semua orang pasti akan mati, semua orang pasti akan berhenti bernafas, kecuali nanti langsung ada pengangkatan. Mati di sini adalah kita tidak akan mati, kita tidak akan mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Kalau kita ingat di Kejadian kan Tuhan bilang ke Hawa ya, kalau kamu jangan makan buah pohon itu. Sekali kamu makan, maka kamu akan mati. Pada akhirnya kan kita tahu si cowok cewek itu kan makan itu kan makan buah, tapi dia tidak mati kan, tapi dia mati terpisah. Dia terpisah hubungannya dengan Allah, makanya dia dilempar keluar dari Taman Eden. Nah, bersyukurnya kita hari ini, belum lama kita memperingati Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Itu adalah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus buat kita semua. Yang tadinya karena kodrat dosa, seharusnya kita semua ketika mati akan langsung terjun ke neraka. Pokoknya mati udah, kita nggak punya kesempatan apa-apa lagi, kita pasti akan mengalami hidup yang kekal sih memang. Tapi hidup yang kekal dengan tidak enak, dengan pikiran atau tangis. Tapi dengan adanya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Dia yang menembus dosa kita, dan intinya adalah ketika Tuhan Yesus telah mati kayu salib dan bangkit, maka akan ada penghakiman. Kalau koreksi nanti ya kalau saya salah. Jadi dengan adanya karya keselamatan ini, kita punya kesempatan untuk tidak masuk ke neraka. Melainkan apa? Untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam kekekalan, masuk ke surga, gampangnya seperti itu. Itu ya, itu kenapa ada salib. Waktu berapa tahun lalu saya pernah dapat kesempatan sharing di YouTube, temanya itu kenapa salib. Nah, waktu itu saya cari-cari referensi gitu, saya coba ceritakan dari awal mula penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan dosa. Intinya kenapa sih salib itu harus ada, kenapa sih Tuhan Yesus harus mati kayu salib. Intinya seperti itu, Tuhan Yesus mati supaya kita berada hidup yang kekal. Nah, seperti di ayat tadi yang Tuhan Yesus bilang, kalau kita mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutusnya, maka kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu artinya mulai saat inilah kita harus memulai hidup, memulai untuk percaya. Ketika kita mengunjungi nelayak ke rumah duka atau ke krematorium, kuburan, maka kita melihat orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Di situ sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ketika manusia sudah tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan lagi, dia sudah tidak punya chance untuk menentukan dia itu kekalnya mau kekal kemana. Kekal
neraka, kekal ke surga. Satu-satunya kesempatan manusia untuk menentukan atau mengusahakan tiketnya itu, tiket mau kemana ya ketika dia masih hidup. Jadi benar bahwa mulai dari sekarang lah kita harus mengupayakannya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menjalin persahabatan dengan Tuhan Yesus. Kita mencari tahu bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan mau lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak mau lagi menggadaikan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu terus dimulai dari sekarang dan dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Kalau sampai terlambat, amit-amit kita terlambat, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menentukan arah kekekalan kita. Nah, jadi sebenarnya kematian itu bukan hal yang menakutkan. Kematian menjadi hal yang menakutkan bagi orang-orang yang hidupnya masih yaitu belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menjalin hubungan dengan baik dengan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, saya harap kita semua itu kematian justru menjadi pintu gerbang seperti tempat transit ya. Jadi kalau kita mati maka itu menjadi pintu gerbang kita menuju kekekalan yang kita. Jadi kematian dipandang dari dua sisi orang berbeda akan menjadi dua hal yang berbeda banget. Ada satu yang takut banget dengan kematian, ada satu yang justru suka cita. Kembali kalau kita lihat di film tadi, yaitu ada orang-orang yang pengen banget kekekalan karena dia tahu, katakanlah orang jahat di film Dragon Ball, dia tahu kalau dia kekal maka dia akan menguasai dunia gitu ya. Konteksnya memang tepat tapi gitu. Tapi sedangkan si Goblin ini nih, dia hidup kekal tapi dia tidak tahu mau hidup apa. Dia kan hidupnya tersiksa, maka dia lebih baik dia tidak mau hidup kekal. Kita hari ini punya kesempatan untuk menentukan kita arahnya mau kemana, kekal di surga atau kekal di neraka. Bayangkan juga kalau kita di film The Passenger yang tadi yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence, mereka harus hidup di kapal antariksa selama 60 tahun kalau dia bisa bertahan hidup. Kita ingat bahwa tahun kemarin kita kayak dikekang gitu ya di rumah beberapa bulan. Menyenangkan. Ada beberapa orang yang selama setahun ternyata tidak keluar rumah. Itu luar biasa. Pasti nggak nyaman kalau kita dibatasi. Nggak nyaman kalau kita tidak bisa buat apa-apa. Apalagi kalau kita selama-lamanya dibatasi atau selama-lamanya terpisah dengan Tuhan, karena itu adalah hal yang paling tidak kita inginkan. Itu hal yang paling tidak menyenangkan. Jadi dengan renungan malam hari saya ingin sampaikan kepada istri teman-teman bahwa yuk kita mari sama-sama belajar untuk tahu betapa pentingnya kekekalan itu. Kita sudah menghabiskan mungkin 30 tahun, sisa berapa puluh tahun lagi hidup kita. Sudah pegang tiketnya belum? Tiket untuk kekekalan. Karena seperti tadi di Yohanes tadi bilang, siapa yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Allah Bapa, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan ikut dihukum. Hidup ini seperti perjudian, teman-teman. Kalau kita tahu main judi, kita meresikokan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita katakanlah judi bola ya, judi bola itu pilihannya cuman, katakanlah kali ini ada Real Madrid lawan Barcelona. Kita pasang Real Madrid nih, kemungkinan 50%. Jadi kita akan menang atau kalah tergantung nanti yang menang siapa. Tapi tahukah teman-teman ada satu judi yang sangat-sangat gampang, yaitu mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan. Karena itu win rate-nya atau kemungkinan menangnya 100%. Pertanyaan adalah maukah kita mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, atau justru kita sudah tahu kebenaran ini, kita mungkin dari kecil kita ke gereja dengar firman Tuhan, tapi pada prakteknya hidup kita tuh seperti kita tahu yang benar tapi tidak melakukan hal yang benar.
kita malah mempertaruhkan hidup kita untuk hal-hal yang 50-50, katakan seperti judi bola tadi, atau seperti lotre. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk kemungkinan 1/100, 1/1000. Tetapi sedangkan di sisi lain kita sudah tahu bahwa ada pertaruhan yang peluang menangnya sangat besar, 100%, yaitu kita akan bersama dengan Tuhan pada kekekalan, masuk ke surga. Tapi kita malah tidak mau mempertaruhkannya. Kita tidak mau pasang judinya itu. Yaitu apa? Mempertaruhkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. So teman-teman, ini saja yang saya mau sampaikan malam hari ini. Kiranya menjadi pengingat bagi kita semua. Saya tahu teman-teman pasti sudah sering dengar, sudah sering tahu, tapi kembali ini menjadi reminder buat saya, buat teman-teman semua. Kiranya kita semua dapat terus berjuang, tetap mempraktekkan percaya kita, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, sehingga kita mulai sekarang ini tidak harus tunggu kita meninggal nanti. Kita justru sudah merasakan kekekalan, sudah merasakan kerajaan Tuhan sejak kita di bumi. Amin. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat apa yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Kiranya itu sungguh-sungguh merupakan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar ini bisa kami tangkap, kami mengerti, bahkan kami lakukan, praktikkan dalam kehidupan kami. Sungguh kiranya Tuhan, kami rindu supaya kami dapat memperoleh hidup yang kekal, bahkan mulai dari hidup kami di bumi ini. Roh Kudus, kiranya Kau memampukan kami supaya kami bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup kami, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman juga ya, yang hadir malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.